Jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Shalom, selamat malam. Kita bersyukur buat hari ini atau berikan sepanjang hari dari pagi hingga kembali malam hari ini kita akan kembali beristirahat. Dan seperti biasa saya akan sharing firman Tuhan. Dan sebelumnya saya ajak Bapak Ibu untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih malam hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Kami diberi kesempatan untuk kami boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berbicara kepada kami sebelum kami beristirahat. Biar kiranya iman kami tetap kuat, iman kami tetap teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara saya kasih dalam Tuhan. Galatia pasal yang ke-6, ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga berbunyi demikian. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari-hari ini kita melihat di dalam masa-masa pandemi yang kita doakan sebentar lagi akan selesai. Kita melihat banyak sekali, baik yang di sosial media kita lihat, di televisi, yang dimanapun dengan kasat mata kita, banyak orang yang mempunyai jiwa sosial, banyak orang yang mempunyai empati, banyak orang yang mau membagi kepada sesamanya. Tidak berupa bentuk uang, ada yang berbentuk barang, ada yang berbentuk bahan makanan dan sebagainya. Kita bersyukur kalau satu dengan yang lain boleh saling memperhatikan. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, apalagi kita sebagai satu keluarga, apalagi kita sebagai sama-sama tubuh Kristus, dan kita boleh menjadi satu keluarga besar di dalam kerajaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan, ada juga yang kita lihat sisi mirisnya. Kalau kita melihat kemarin Bapak Ibu, ada seorang YouTubers yang kita lihat dia membuat satu prank, tapi akhirnya melukai dan mencederai hati dari beberapa orang. Dan di dalam isinya prank itu berisi makanan, bukan makanan tetapi sampah-sampah yang diberikan kepada orang. Nah saudara, kalau kita melihat adanya kejadian buruk yang menimpa orang lain, kalau kita melihat adanya satu kejadian yang mungkin kita berkata tidak sebaik dengan kejadian yang kita alami, seharusnya tidak membuat kita lekas berpikir bahwa iman mereka tidak sekuat iman kita. Kita langsung berkata bahwa wah, jangan-jangan langsung kita memikirkan bahwa imannya tidak sekuat dengan iman kita. Tetapi saudara, milikilah rasa empati. Sebelum kita berkomentar, taruhlah posisi kita di posisi mereka. Kita bayangkan jika kita berada dalam keadaan seperti itu. Nah, saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan, bila kita tidak dapat menolong orang lain dalam apapun juga, tolong jangan tambahkan beban mereka. Tolong jangan melukai hati mereka dengan penilaian kita. Lebih baik sekarang kita diam daripada kita bersuara tetapi tidak membawa berkat yang membangun. Oleh sebab itu, mari kita saling membangun. Kita saling membantu satu dengan yang lain. Kalau kita tidak bisa membantu apapun, minimal kita bisa membantu doa sehingga tidak ada yang dilukai. Jangan kita mempunyai pandangan bahwa orang yang menderita, orang yang mengalami kesusahan, imannya lebih lemah. Tidak semua itu Bapak Ibu. Tuhan izinkan semua sesuatu terjadi baik untuk kita juga yang kuat menanggung yang lemah, dan yang lemah boleh menjadi satu meneladani hidup kita, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Mari kita saling membantu. Apalagi kita sama-sama GPA, lembah kasih, kita saling menolong satu dengan yang lain, sehingga satu dengan yang lain boleh merasakan keseimbangan di dalam jemaat Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang datang buat kami pada malam hari ini. Ampuni Tuhan kalau selama ini mungkin ada rasa menghakimi satu dengan yang lain. Kami tahu Tuhan, orang yang mungkin lebih susah daripada kami bukan berarti mereka mempunyai iman yang lemah, tetapi kami justru harus saling membantu dan saling tolong menolong satu dengan yang lain. Kau memberkati mereka yang sedang mengalami kesusahan hari-hari ini. Kau juga mampukan kami mempunyai hati yang berbelas kasihan dan bermurah hati untuk kami boleh saling membantu, saling menguatkan. Minimal kami bisa saling mendoakan. Terima kasih buat sepanjang hari ini. Malam hari kami kembalikan beristirahat. Tuhan sertai kami sepanjang kami istirahat, dan besok kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat untuk kami boleh kembali beraktivitas. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, selamat beristirahat, selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, jaga kesehatan. Nama Tuhan dipermuliakan. Shalom. Tuhan memberkati.